kita hingga hari ini Allah masih izinkan kita untuk merasakan nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat kesehatan. Dan sekali lagi Allah masih izinkan kita untuk merasakan Ramadan di tahun ini, bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh berkah, bulan di mana setan diikat, bulan pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, bulan yang ketika kita beramal ibadah di dalamnya maka akan berlipat-lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, marilah kita maksimalkan, kita manfaatkan Ramadan kita pada tahun kali ini agar kita bisa memperoleh gelar nubuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak tahu, bisa aja ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Kemudian marilah kita menghadiahkan salawat dan salam kepada junjungan alam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman semua, teman-teman jombloan dan jomblowati, sudah ada yang nikah? Memang kalau orang baru semuanya dengan bully gitu, ibarat kalau di bela diri itu masih sabuk putih. Orang sabuk putih itu kan baru dapat 1 jurus, 2 jurus, begitu pulang semua dia yang berantem. Nah sama tuh orang kita bawaannya kayak ngebully gitu. Nanti kita boleh tahu misalnya teman-teman jombloan dan jomblowati yang Allah sayangi, karena siapa lagi yang menyayangi antum kalau bukan Allah. Insyaallah kita ketemu lagi di agenda pertemuan kajian tematik pekan ini. Insyaallah pada pekan kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, tema yang sering digaului oleh anak-anak muda, tema yang kalau kita salah dalam mengaplikasikannya maka ini bisa bahaya banget dalam kehidupan kita. Karena ibadah sholat itu ada waktunya, ibadah haji ada waktunya, singkat ya. Tapi kalau ibadah yang satu ini yaitu pernikahan itu panjang sampai kita lupa. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita adalah marriage law. Kemarin saya ngajuin ke Kali, jadi di poster itu marriage law, kemudian judul di bawahnya nikah dalam masa enggak. Kayak baru viral beberapa tema gitu yang soal pernikahan. Nah, teman-teman, insya Allah mungkin langsung aja untuk mempersingkat waktu. Mungkin saya akan langsung nanya ke Ustaz Ujo dan Ustazah Tri. Karena pembahasan seputar pernikahan ini banyak ya saat ini. Maksudnya dari proses ta'arufnya, kemudian dari proses berlangsungnya acara pernikahan, kemudian bagaimana kita setelah pernikahan banyak digunakan. Mungkin pertanyaan pertamanya adalah apa sih Ustaz dan Ustazah hal pertama yang harus kita lakuin ketika ingin melakukan pernikahan? Mungkin langsung saja waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz dan Ustazah dengan segala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ini memang benar ya. Kita berapa bulan? 15 2006. 15 tahun. 15 tahun nikah. Kebetulan kami ada mengelola kelas pranikah ya. Mungkin kawan-kawan di sini juga ada yang bergabung di grup itu. Memang grupnya nggak terlalu aktif. Memang pertanyaan juga nggak banyak ya. Terkecuali memang kelasnya lagi dibuka. Kami juga kelola ada
ada akun IG. Nah, ini coba diaktifkan sambil belajar. Jadi yang mau saya kasih tahu gini, selain menjalani kehidupan sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami gitu, juga bikin materi kontennya gitu, itu ternyata masih ada lah, selalu ada terus yang memang harus dipelajari. Padahal sudah tadi sebut ada 15 tahun sudah menikah. Jadi itu selalu ada gitu. Istri saya pernah nanya ke saya, yang disuruh untuk mencintai misalnya itu ada sebuah hadis itu adalah istri gitu kepada suaminya, dan banyak pembahasan itu dari pihak suami itu adalah dari segi tanggung jawabnya tentang nafkah, kemudian pendidikan. Terus saya belajar lagi itu ketemu juga di ayat Al-Quran itu disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan dia di sini kita nggak bisa bedain ya bahasa Indonesia ya, dia laki-laki atau dia perempuan, tapi sini hunna berarti perempuan. Nah, dan di dalam Islam itu kalau bergaul dengan perempuan pasti rumah tangga, karena nggak ada hubungan yang diperbolehkan terkecuali suami istri. Jadi di sini jelas yang diserukan, karena yang dipakai itu adalah kata hunna, perempuan, berarti yang diserukan adalah pihak laki-laki, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Nah, di situ ternyata baru clear lah saya itu. Udah setahun atau 2 tahun yang lalu sih sudah dapat maklumatnya gitu, bahwa yang diperintahkan berperilaku lemah lembut itu juga Al-Quran pula gitu, itu adalah laki-laki yang disuruh. Terus nanya kan kita ini kan, bil ma'ruf ini seperti apa gitu, apakah ngajak shopping gitu atau apa gitu kan. Ini jadinya relatif. Akhirnya saya coba cari di tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan. Jadi kalau kamu berlaku ma'ruf itu seperti apa? Seperti halnya kamulah pengen diperlakukan istri kamu gitu loh. Nah, begitulah kamu memperlakukan seorang istri. Nah, saya baca lagi itu, insyaallah namanya Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau itu pernah ditanya salah seorang sahabat, dia pakai pakaian bagus itu, terus nyisir rambutnya rapi, macam antum inilah ya. Nyisir rambutnya rapi, terus pakai minyak wangi, sampai netes-netes gitu minyak wanginya. Ditanyain, ada apa? Jadi dia jawab waktu itu ya, kurang lebih, inilah aku memperlakukan istriku. Jadi dia penampilan paling bagus gitu kepada istrinya. Nah, kenapa dia sampai segitunya kayak mau menghadap siapa gitu? Karena begitulah dia ingin istrinya itu ketika bergaul dengan dia, rapi, istimewa lah gitu kan, wangi. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah informasi ini selalu ada terus. Artinya memang long life dalam masa yang lama rumah tangga ini. Jadi sampai insya Allah sampai akhir ajal ya kita beribadah dalam hal ini. Nah, jadi memang benar selalu ada hal yang harus kita pelajari terus. Ini memang harus dipelajari terus. Nah, yang kedua sebenarnya menarik pertanyaan. Sebenarnya kalau mau mulai ini gimana sih gitu. Saya juga beberapa kali itu dapat pertanyaan, Ustadz, ini dari laki-laki ya, dari ikhwan. Ustadz, saya pengen menikahi seorang perempuan, seorang akhwat gitu. Dia nggak sebut nama ya. Ini gimana memulainya nih Ustaz? Jadi waktu itu lewat chat WA ya. Jadi saya ketawa tuh nggak tahu lah dia.
Jadi memang pertanyaan ini dari sisi kadang gitu, ini lucu gitu pertanyaan begini. Satu sisi juga maklum, oh memang beginilah masalahnya. Kebetulan masalah begini nggak menghinggapi saya dulu itu gitu. Jadi ya dijelaskan. Nah, yang ketiga, muncul keinginan menikah ini, satu sisi dia memang fitrah kita, dan ini memang harus didudukkan, diklirkan. Kalau keinginan gimana nih keinginan ini tertuntaskan, terpenuhi. Nah ini harus ditelusuri. Nah problemnya pertanyaan ini mengindikasikan yang pertama, ada keinginan yang harus benar-benar diapresiasi, bahwa ingin membangun rumah tangga itu dengan memulainya itu dengan cara yang bagus sekali, yang syar'i gitu. Kalau lewat pacaran kan mungkin terungkapkan lah, entah siapapun yang mulai ya, atau bahkan orang tuanya ya, kapan menikahnya kalian, ini bisa saja gitu. Ini kan nggak lewat pacaran gitu. Nah ini tapi ini bagaimana Ustaz, macam mana gitu. Jadi ini harus saya sendiri, kami berdua ini alhamdulillah mengapresiasi ada adik-adik yang menjaga izahnya, kesuciannya, menganggap rumah tangga ini dia memang harus dibangun dengan dari titik yang memang benar-benar syar'i. Nah, ini saya bersyukur, saya mengapresiasi. Kalau mengapresiasi ini kalian berhaklah menagih sesuatu ke saya. Nah, sisi yang kedua, banyak informasi yang memang belum terbreakdown sampai ke antum-antum begitu. Dan pula ini simpang siur. Kayak saya pernah cerita ke teman saya ya, dulu ada relasi saya, dia belum menikah dia membujang lah sampai dia meninggal ya. Umur berapa ya waktu itu ya dia meninggal ya, umur 36an mungkin. Saat ini kami 40 tahun, saya sama dia umurnya sama. Dia nanya, kamu nikahnya gimana? Terus saya cerita, saya tuh nggak kenal sama istri saya waktu itu. Sampai ketemu itu ya saya waktu mengkhitbah. Oh kamu ta'aruf ya? Oh tahu juga anak ini dengan ta'aruf gitu. Jadi ta'aruf itu banyak kita lihat di infotainment gitu, itu kadang nggak beda gitu sama pacaran. Kemarin itu ada selebgram, aduh pengen rasanya nyebut nama ya biar definitif gitu, ada adiknya kakak perempuan, dia aktris, adiknya ini selebgram. Itu dia dijodohin sama Baim Wong gitu, sama salah satu selebgram juga. Kamu ta'aruf deh. Hah? Kaget juga saya kok begitunya. Nah jadi kalau mau mulai ini memang kita harus saling mengenal. Nah jadi kalau di buku-buku, insya Allah saya juga akan rilis e-book ya, insya Allah free. Kita itu ketika muncul keinginan menikah, terutama untuk ikhwan ya, itu mestinya diseriusi. Muncul keinginan menikah dan itu tidak dibiarkan. Mengapa? Karena memang ada perintah Nabi, ya masyarakat syabab, wahai para pemuda. Jadi yang memang diserukannya adalah pemuda. Jika kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah gitu. Nah, di situ disebutkan ba'ah ya, sanggup untuk menikah. Jadi disuruh oleh Nabi, maka menikahlah. Nah, ini adalah perintah dari Nabi. Tidak terpenuhinya sebuah perintah karena sesuatu, maka sesuatu itu menjadi harus kita penuhi. Apa di situ ba'ah itu? Ada yang menjelaskan, maaf cakap, jima. Jima ini adalah seorang laki-laki bisa menggauli seorang perempuan. Ini bukan bergaul ngobrol ya, antum paham sendirilah. Mengapa? Karena di hadis itu dilanjutkan, jika nggak bisa,
maka godul basor, tundukkan pandangan. Jadi kalau muncul keinginan mikir untuk menikah, kalau nggak bisa, maka sejak saat itu kita harus godul basor. Jika tidak bisa, maka berpuasa. Nah, berpuasa inilah mampu menahan hasrat. Artinya ketika muncul itu sebuah fitrah, keinginan untuk menikah, dan itu harus dituntaskan. Nah, saat itu kita mulai mikirlah siapa yang mau dinikahi, persiapannya apa saja, apa aja memangnya persiapan. Saya sering juga dapat pertanyaan ini. Ya, apapun yang saat itu terfikirkan, apakah nanti misalnya mahar, kemudian adat di sini misalnya ada resepsi itu ada perayaan walimah, itu perlu budget. Nanti tempat tinggal boleh ngontrak, kemudian nafkah. Nah, sekedar secara global begitulah. Nah, ini paling tidak terdeskripsi, ada listnya, kemudian ini. Nah, jadi ini memang diperintahkan. Nah, jadi ada ta'aruf. Kalau sudah ada tahu, ta'aruf ini kalau menurut saya ya, ini boleh saja stalking gitu. Stalking, tengok-tengok sepanjang memang dalam mencari jodoh. Kemudian mengkhitbah, setelah khitbah itu menikahlah secara global seperti itu. Nah, ini tangga-tangga yang memang harus dilalui. Karena mengapa? Karena kita tidak pacaran misalnya. Meskipun saya beberapa kali itu dapat pertanyaan, termasuk mengatasi menyelesaikan masalah, dan ini memang muncul masalah waktu itu. Dia memang pengennya syar'i, tapi terlanjur mereka ada pembicaraan berdua ini, ya boleh meskipun saling menjaga ya. Terus ketemu saya, tidak di Pekanbaru sini ya, Ustaz begini-begini, oke, antum jangan lanjutkan ceritanya, pada dasarnya saya paham, kita bicara ke depan aja menyelesaikannya gimana. Sampai waktu itu saya ajak untuk ketemu orang tuanya untuk mengkhitbah, sampai akhirnya menikah. Pernah juga saya begitu membantu ya. Jadi begitu. Jadi kalau muncul pertanyaan, kepikiran gimana, terutama yang ikhwan ya, ini menjadi keprihatinan. Saya pernah mendiskusikan ke istri, ini gimana nih ikhwan-ikhwan cowok-cowok, karena memang kebiasaan kita ini perempuan ini menunggu dilamar. Jadi memang ini sangat didorong itu adalah para ikhwan begitu. Nah, kalau kepikiran itu segera tuntaskan. Boleh japri saya misalnya semampu saya untuk membantu. Sudah ada beberapa sih nanya-nanya, tapi sejauh ini saya belum pernah untuk nawarkan tuh belum pernah, tapi menyelesaikan masalah, menemani khitbah itu sudah lah begitu. Jadi kurang lebih begitu. Yang nanya tadi ada komen di sini orangnya? Enggak ada. Enggak ada. Saya sudah cukup beberapa lama ya, sebelum kesini sudah beberapa kali membantu. Mungkin supaya lebih interaktif dan sesuai dengan kebutuhan teman-teman bisa. Iya, bentar saya cut. Waktunya nggak lama, karena kami jam 6 itu sudah harus pulang, ninggalin anak-anak. Jam 6 berangkat dari sini atau jam 6? Dari sini. Jadi ikhwan, akhwat, kalau punya pertanyaan itu cepet tulis. Kami nggak nyiapin materi di awal disampaikan kemudian ditanyain nggak. Nah, tanyain aja, bebas bertanya. Mau nulis atau langsung, tapi biasanya sih malu gitu. Tulis saja sebanyak-banyaknya. Jangan sebut nama. Yang pertanyaan monggo ini saya tidak saya tanya. Nanti mau nanya? Oh iya, silakan. Persiapan nikah tadi. Yang versi Ahmad. Oke, ini versi akhwat. Nah, bukan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Karena persiapan nikah itu melibatkan dua orang, yaitu laki-laki dengan perempuan, maka sebenarnya sudut pandang laki-laki sama perempuan itu persiapannya beda. Kalau yang laki-laki mungkin pertimbangan anak, itu nomor satu. Sementara kalau perempuan pertimbangan utamanya bukan di nafkah. Pertimbangan perempuan itu adalah nomor satu itu usia, itu nomor satu. Kemudian nomor dua adalah lingkungan. Kalau lingkungannya tidak ada menuntut untuk menikah, maka bisa jadi nggak kepikiran untuk menikah. Enjoy aja, gitu ya, menjalani kehidupan. Kemudian yang ketiga adalah persiapan utama sebenarnya bagi seorang perempuan itu adalah mau belajar. Itu jadi garis tebal untuk seorang perempuan, karena semua ilmu dari seorang yang belum menikah, perempuan yang belum menikah, yang dipelajari pada saat belum menikah itu sangat berbeda jauh ketika dia sudah memasuki hidup rumah tangga. Pelajaran pertama ketika memasuki rumah tangga itu adalah belajar untuk kompromi. Nah, jadi kalau awal-awal yang pokoknya atau egonya agak tinggi, atau yang mandirinya terlalu terlalu mandiri gitu ya, maka ketika menikah itu semua harus mulai diturunkan, harus diturunkan. Keputusan untuk menikah itu adalah keputusan yang besar bagi seorang perempuan, karena begitu dia sudah melewati gerbang itu, maka dia nggak bisa mudah untuk udahan, gitu ya, mudah untuk berganti, itu nggak bisa. Kalau laki-laki mungkin nggak terlalu masalah, gitu ya. Kalau sudah menikah kemudian nantinya bubar, gitu ya, itu untuk laki-laki nggak masalah, tapi untuk perempuan ini masalah. Jadi yang pertama itu persiapannya, nomor 3 persiapannya itu adalah persiapan untuk mau belajar untuk kompromi, belajar untuk menurunkan ego, belajar untuk mengalah. Itu nomor 1. Kemudian yang berikutnya adalah komunikasi. Jadi keinginan itu akan mulai muncul ketika melihat teman kita itu menikah. Jadi kalau dari sisi keinginan seorang perempuan menikah itu wajar, selalu ada. Ketika dia sudah memasuki usia di atas 20. Kemudian komunikasi yang penting itu adalah kepada orang tua, karena gaya pernikahan kita, yaitu wanita-wanita muslimah itu berbeda. Apalagi akhwatibillah yang sudah mulai ikut kajian dan ingin membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, maka permulaannya ini pun gak boleh salah. Permulaannya pun diusahakan untuk sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, komunikasi kepada orang tua itu menjadi penting, bahkan sebelum laki-lakinya datang melamar. Komunikasi apa? Komunikasi bahwa suatu hari nanti akan ada seorang laki-laki yang datang melamar dan saya tidak kenal. Itu orang tua langsung bikin tulisan tanda tanya besar, gitu ya. Maksudnya, gitu. Apalagi kalau keluarganya adalah keluarga yang tidak begitu paham agama. Orang tua saya itu termasuk yang kalau dari sisi spiritualnya bagus, tapi kalau dari sisi pemahaman agama di luar dari ibadah mahdoh itu sama sekali nggak tahu, gitu, sama sekali nggak tahu.
Sehingga ketika kakak pertama, kakak kedua menikah seperti apa adanya pada umumnya, kemudian anaknya yang nomor 3 ini mengajukan surat yang berbeda. Mau nikah tapi orangnya enggak dikenal. Kemudian mau nikah nanti pernikahannya itu dipisah laki-laki sama perempuan. Oh itu udah luar biasa. Kemudian mau nikah tapi nggak boleh, jadi nggak boleh campur, nggak boleh bertemu, kemudian harus tutup aurat secara sempurna. Itu komunikasinya kalau saya secara pribadi dari usia saya lepas seragam putih abu-abu di usia 19 tahun sampai 2006. Jadi 7 tahun. 7 tahun saya membicarakan itu ke ibu saya. Jadi bukan bapak, ke ibu. Kenapa? Karena keputusan bapak tergantung ibu. Gitu ya. Jadi yang ikhwan-ikhwan ini harus dimaklumi, kalau ibunya nggak suka, nah ini harus dimaklumkan dulu. Jadi keputusan ibu itu penting. Akhirnya yang saya sampaikan itu adalah ibu. Jadi 7 tahun saya menghabiskan waktu untuk berdiskusi saja. Orangnya belum datang, karena orangnya baru datang tahun 2006 jodohnya. Tapi tahun-tahun sebelumnya ada yang datang, ternyata nggak jadi. Nah ibu saya makin kaget lagi. Jadi komunikasi itu di situ. Ini memang begini mah, dikasih tahu ke ibu saya, ini memang begini di dalam Islam. Saya nggak akan pacaran. Saya ini nggak pacaran, saya langsung nikah. Gimana nikah tapi nggak kenal? Pasti kan orang tuanya tanda tanya. Tapi orang tua saya itu menggarisbawahi satu hal, anak saya setiap hari perginya ke pengajian. Pulang ke rumah baik-baik saja, pergi keluar rumah pengajian, kadang pengajiannya juga dibawa ke rumah. Jadi ibu saya tahu apa yang dilakukan oleh saya. Sehingga ketika ibu saya percaya kepada pilihan saya, pasti anak saya ini pilih yang ngaji juga. Pasti anak saya ini pilih yang bagus agamanya, karena selama ini anak saya mau pelajari agama. Jadi ibu saya mempercayakan saya itu dari situ. Jadi ketika saya katakan saya akan dilamar oleh seorang laki-laki yang saya nggak kenal sebelumnya, saya hanya dikasih biodata. Pembicaraan itu agak alot awal-awalnya. Gimana ceritanya? Jadi saya biarkan. Penolakan ibu saya biarkan. Tapi setiap ada kesempatan saya bicarakan lagi. Sampai hari H datang surat biodata. Jadi surat biodata datang, saya kasih lihat. Ini orangnya, kemudian mau datang, kemudian orangnya datang, dilihat, 2 bulan kemudian memutuskan untuk menikah. Jadi itu pembicaraan dengan orang tua sudah selesai. Jadi tugasnya yang membicarakan ke orang tua itu bukan calon suami kita. Karena calon suami kita akan menimbulkan konflik paling besar kalau mulai ikut ke keluarga kita sebelum kita itu menikah dengan dia. Sudah menikah saja masing-masing, karena yang tahu keluarga itu kan kita sendiri. Jadi yang harus dikomunikasikan secara matang itu adalah konsep pernikahan kita ke orang tua. Kalau kita sudah mulai bisa menjelaskan konsep itu ke orang tua, berarti kita sudah paham. Kalau kita belum berani membicarakan itu ke orang tua, berarti kita belum paham dan belum siap. Gitu. Jadi itu untuk akhwat. Jadi akhwat itu persiapannya dia nggak bukan persiapan uang, dia juga bukan persiapan skill, karena itu belajar setelah menikah. Tapi persiapannya itu adalah keseharian dia. Jadi kesehariannya dia di rumah itu kalau dia rajin membantu orang tuanya, dan dia siap. Sebenarnya kalau dia di rumah itu komunikasinya baik dengan orang tuanya, insya Allah dengan suaminya dia akan baik komunikasinya. Nah, itu semua prepare untuk akhwat. Sementara untuk laki-laki ya itu tadi yang lebih berat soal baah dalam artian nafkah. Apalagi
Yang mempermasalahkan soal nafkah itu adalah mertua yang belum paham agama. Tapi kalau anaknya sudah paham agama, dia tidak akan mempermasalahkan, karena yakin orang yang akan menikah itu akan dimampukan, akan dibantu oleh Allah. Jadi kalau umurnya sampai umur 30 belum maju juga gitu ya, udah ada yang cerah tapi nggak maju juga, ya jangan takut ya, maksudnya jangan nyalahin diri sendiri kalau ternyata nanti yang maju orang lain gitu. Nah jadi memang persiapan pertama untuk seorang perempuan itu adalah sudah siap belum untuk melakukan kompromi, sudah siap belum menurunkan ego, dan sudah siap belum untuk belajar sepanjang usia hidup gitu. Jadi kalau mental pembelajar itu dimiliki oleh seorang istri, seorang perempuan, insya Allah dia siap kapanpun dilamar gitu. Tapi kalau dia nggak mau belajar, saya nggak mau belajar hal yang baru, nah itu agak susah gitu. Jadi itu persiapan utamanya dari sisi perempuan. Oke. Tambahin Pak Ustadz. Sudah. Kalau ada pertanyaan. Penjelasan ringkas persiapan sebelum menikah. Langsung aja mungkin teman-teman yang punya pertanyaan boleh Bang Harul. Oh boleh dikumpulin. Kumpulkan. Dikumpulin biar kita tanya satu-satu. Biar nggak ketahuan orang kumpulin aja. Udah. Yang bisa menjadi mana-mana. Gak apa-apa kok. Siap. Dari Iman satu ya? Ya. Oh. Coba. Yang kuat kalau Ini nih. Nah. Oke, langsung aja ya. Iya. Saya pilih ini biar yang lain aja kita singkirin dulu. Oke, mungkin pertanyaan pertama, berapa lama laki-laki harus menunggu jawaban dari akhwat jika akhwat terlalu lama atau menggantung, bolehkah mengajukan ke orang lain? Oke. Oke, sebelum berapa lama, saya lihat itu ada beberapa fenomena yang mungkin harus di-clearkan ya. Jadi kita itu ada ta'aruf, terus ada khitbah. Nah ini sering confuse gitu. Nah kalau ta'aruf ini kita sudah, nih yang saya maksud kita ini ikhwan ya, kita udah milih akhwatnya. Nah kemudian kita mohon maaf ya di stalking lah, dicari tahu aktivitasnya sepanjang yang bisa dicari tahu secara mandiri, secara sederhana, secara global. Kemudian sudah cenderung kepada pilihannya. Nah baru menyampaikan, mengutarakan maksud keinginan untuk berta'aruf, karena sebagian ulama menyebutkan ta'aruf itu dua belah pihak, bukan satu pihak saja. Nah itu sebenarnya baru ta'aruf, belum ada konsekuensi. Nah kalau berkenan untuk ta'aruf, nah ini kan akhwatnya ada beberapa pertimbangan. Apakah dia masih kuliah misalnya, ada juga ada kontrak kerja, ada juga pertimbangan misalnya ada kakaknya belum menikah. Nah ini kan meskipun dia sudah secara ini sudah matang, tapi di keluarga masih ada pembicaraan itu. Nah kalau sudah itu nggak ada masalah, itu baru bertukar biodata. Nah nanti ada, ingetin ya, ada pertanyaan, Ustaz di biodata itu apa aja sih? Nah, ini beberapa saya sering dapat pertanyaan. Nah jadi pas khitbah itu, nah yang saya dapati yang tidak boleh berlama, bukan tidak boleh, yang dianjurkan untuk tidak berlama-lama itu di khitbah. Khitbah itu memang ada ulama menyebutkan secara langsung ke akhwatnya itu boleh. Ada juga yang memang harus jumpa ke
orang tuanya. Nah, tapi memang faham bahwa ini adalah khitbah. Khitbah ini ada konsekuensi hukum. Bagi yang akhwat, dia tidak boleh menerima khitbah laki-laki yang lain. Nah, jadi ada konsekuensinya. Kalau ikhwan itu dia masih boleh, bahkan menikah pun sampai 4 boleh. Nah, karena ada konsekuensi, ini pertimbangannya beda dengan ta'aruf tadi. Nah, jadi yang saya pahami itu, setelah mengkhitbah kemudian menikah, itu memang jaraknya tidak terlalu lama, 1 bulan, 2 bulan ya. Kalau menurut saya idealnya seperti itu. Persiapannya cukup lah kalau 1 bulan, 2 bulan itu. Nah, terus kalau terkait boleh tidak, ini akan yang ikhwan nih nanya terus nih, apa ini kok nggak ada replaynya gitu dari yang diajak ta'aruf misalnya. Nah, ini boleh dia memutuskan secara sepihak. Mohon maaf yang kemarin itu saya bermaksud untuk membatalkan untuk serius ta'aruf. Itu boleh karena belum ada konsekuensi. Nah, saran saya ini kan jadinya nggak enak gitu. Saran saya di depan itu disampaikan aja di ikhwan, saya ada rencana 2021 ini menikah. Nah, ini kan jadinya ada gambaran. Ini udah bulan apa? Ini. Nah, jadi dia ngomong begitu, pengennya itu ada batasan-batasan termin waktu gitu. Nah, harapan saya kalau ini setuju untuk ta'aruf, kita bisa kasih waktu 1 bulan untuk saling berta'aruf. Nah, itu disampaikan aja. Nah, kalau berkenan. Nah, terus kalau khitbah ini kemudian kalau kan ada muncul pembicaraan tuh ketika mengkhitbah. Nah, itu ada diskusi karena bisa jadi pas mengkhitbah itu dia datang tidak sendiri, dia bawa keluarga. Ada pembicaraan di situ kapan menikahnya. Nah, yang ingin saya luruskan itu, kalau khitbah ini memang dia ada status tertentu. Kalau ta'aruf ini dia belum ada konsekuensinya. Nah, yang pernah saya dapati itu baru ta'aruf, tapi sudah sering berkunjung ke orang tuanya misalnya. Ini kalau menurut saya sebaiknya tidak dilakukan, ya. Kalau belum ada hubungan apa-apa ini. Iya, jadi nggak usah karena dan kalau berkunjung itu artinya waktunya lama gitu kan, beberapa kali berkunjung misalnya. Jadi ini ringkas di ikhwan ini juga ringkas. Kalau mengkhitbah rencana menikah ini dengan akhwat yang ngaji, mengapa? Karena terus terang yang kita pikirkan itu yang ikhwan ini kan nafkahnya, resepsi, mahar, begitu, dan ini ringkas saja gitu loh. Kita fokusnya di situ aja nih yang ikhwan nih gitu. Jadi kalau memang tidak ada balasan, ya ini sampaikan aja, tapi jangan kemudian tidak ada kabar ya. Beberapa saya dapati fakta seperti itu, bahkan sudah jatuh omongan ke keluarga besar, kemudian ternyata menikah dengan akhwat yang lain misalnya. Ini pernah juga kami dapati fakta begitu. Nah, jadi kalau memang mau menganulir ya ini disampaikan, apa istilahnya sekarang ya, ghosting ya, menghantui ya, menjadi hantu ya, ghosting, hilang tanpa kabar misalnya. Nah, kurang lebih begitu. Dari Ustazah ada tambahan? Ya, itu dari ikhwan ya. Kalau ikhwan, akhwatnya jawabannya lama. Ini saya kasih tahu aja ya, ataupun akhwat jawabannya lama dari ikhwan. Itu ciri-ciri bahwa dua-duanya itu belum siap. Gitu. Kalau dia siap, maka jawabannya itu gak lama. Itu aja. Dan prosesnya itu juga gak lama. Karena ini bukan sesuatu hal yang harus disiapkan dengan lama, kayak naik haji, gitu ya. Naik haji lama itu karena harus nunggu nomor antrian. Sementara menikah itu nggak ada yang ditunggu lagi. Kalau orangnya, calonnya sudah siap, terus nunggu apa? Gitu. Kecuali memang sebenarnya belum siap.
cuma ingin menikah. Nah berarti di sini ada tujuan lain. Nah kalau seperti itu berarti disudahi saja dulu. Kalau memang jodoh balik lagi aja. Tapi kalau yang udah lama, apalagi kalau saya pribadi kasih tenggat waktu itu 1 bulan. Jadi 1 bulan dari taruh biodata itu. Kalau 1 bulan tidak ada pembicaraan lanjutan, maka biodata saya kembalikan. Gitu. Jadi dulu istrinya sadis. Dulu istrinya galak. Kalau saya secara pribadi gitu. Jadi kalau ada satu datang, kemudian nggak ada apa-apa lagi, nah kemudian saya kembalikan ke MC yang memberikan biodata itu. Ini saya kembalikan, sepertinya saya belum siap. Saya bilang gitu aja, saya belum siap. Padahal yang di sana setelah 1 bulan belum ada kabar. Jadi saya tidak bilang dia belum siap. Nah, kalau gitu kan saya sok tahu ya. Tapi saya bilang saya belum siap menikah atau saya tidak bisa menikah dengan orang ini. Saya kembalikan saja. Gitu. Dan itu memang betul pada akhirnya ketika memang siap, suami saya Pak Ustadz ini datang bulan Ustadz ya. Bulan apa itu ya? Bulan sebelum bulan Mei itu bulan April. Bulan April. Jadi bulan April pembicaraannya itu sejak bulan Maret. Lupa. Dan pembicaraan itu waktu itu saya kecelakaan. Setelah kecelakaan itu saya sembuh di bulan Maret. Ketika saya sudah sembuh, saya mulai naik motor lagi. Ada pembicaraan, Dek mau nikah nggak? Ya mau, kalau dia ditanya mau nikah, kan? Ini ada, tapi orangnya tidak di Jakarta. Orangnya di luar, maksudnya di luar Jakarta. Karena pernah juga luar negeri. Luar mana? Ya. Jadi luar Jakarta, kemudian dia juga seorang ASN pada waktu itu. Jadi nggak mungkin pindah ke Jakarta. Siap nggak menikah kemudian dibawa ke tempat bekerja? Ya, kalau memang jodohnya, saya bilang silakan saja diproses. Gak taunya pembicaraan bulan Maret, minggu depannya saya ditanya, selama ini nggak jadi nikah, taruhnya itu kenapa? Jadi ternyata saya dieksplor oleh MC. Apa yang harus Oleh MC itu saya dieksplor, apakah itu kesalahan dari saya yang terlalu tinggi dari standar, atau saya yang terlalu gimana gitu ya, atau itu memang sebenarnya belum siap aja. Saya bilang mungkin selama ini nggak jadi itu gara-gara saya terlalu menekan. Saya minta ya kalau mau cepet, kalau enggak gitu. Padahal yang di sana itu mikir dulu ya, cowok-cowok ya. Nah jadi setelah itu kemudian gitu. Jadi udah tahu ya masalahnya di mana. Ya bisa jadi. Akhirnya bulan April itu datang biodata. Dia disilakan lihat emailnya, sudah dikirimkan ke email. Saya buka email itu kalau nggak salah beberapa hari kemudian. Karena waktu itu belum punya komputer, ada internetnya. Komputer ada, tapi nggak ada internetnya. Itu tahun 2006, masih jalan ya, masih jalan komputer itu. Kemudian akhirnya saya buka, saya download, saya buka lagi di rumah. Saya buka di rumah, saya kasih lihat orang tua, ini mah calonnya. Terus kapan datang? Oh orang jauh ya, kapan datang? Rencana bulan depan, bulan Mei. Nah, singkat aja, misalnya pertanyaan. Okay. Bulan Mei datang, benar. Itu namanya siap. Gitu. Jadi kalau habis kasih biodata, tunggu ya nanti hitbahnya tahun depan, balikin lagi aja. Gitu. Balikin lagi aja karena dia menghalangi jodoh yang bisa jadi orang lain kan jodoh. Jadi gitu. Jadi kalau dia siap, maka dia akan mempercepat. Tapi kalau dia nggak siap, dia akan memperlambat. Sebaiknya disudahi saja. Gitu. Dan itu memang betul bulan datang, bulan Agustus kami menikah. Gitu. Oke, selanjutnya. Pertanyaan kedua. Bagaimana jika seorang wanita berpenghasilan lebih besar dari si lelaki Ustaz? Apakah berpengaruh pada kelanjutan proses tamaluk? Oke.
Oke, jadi sebenarnya istri itu dia boleh bekerja, hukum asalnya itu boleh bekerja sepanjang pekerjaannya, kemudian dapat izin jenis pekerjaannya ya, kemudian dapat izin dari suaminya. Nah, silahkan aja nanti suaminya, mereka berdua mempertimbangkan bagaimana dengan kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri, terbengkalai atau tidak. Nah, yang wajib bekerja itu adalah suami, sebenarnya seperti itu. Nah, kalau kemudian karena kebutuhan, harapan saya itu pertimbangannya itu kita bekerja itu adalah kebutuhan. Jadi butuhnya itu berapa gitu loh, bukan sampai mengejar sesuatu yang lebih. Kalau sebenarnya cukup aja suaminya bekerja dan ini bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, sebenarnya sudah cukup gitu. Karena biar fokus kepada kewajiban-kewajibannya. Idealnya seperti itu. Nah, kalau ternyata memang masih kurang kebutuhan rumah tangganya ini harus dibantu, ya silahkan dipertimbangkan. Ternyata misalnya bekerja dan didapati fakta penghasilan istri lebih besar daripada suami. Nah, di sini pentingnya mendudukkan masalah kenapa harus kerja, berapa kebutuhan kita sebenarnya, masih kurangkah kalau suami bekerja, oh masih kurang harus dengan istri. Jadi ini memang berangkat dari sebuah kebutuhan, berangkat dari sebuah pembicaraan. Nah, jika ternyata dan ini tidak dikehendaki, memang penghasilan istri ini lebih besar, entah karena keahlian dia misalnya, karena rizkinya memang, entah jaringan dia, apakah kerja di keluarga besar dia, misalnya ada omnya kah atau tantenya memang memberdayakan dia dan ini dikasih lebih. Ini kan memang kita udah tahu ceritanya gitu loh dari awal dia terlibat bekerja. Nah, ini kalau menurut saya insya Allah tidak terlalu bermasalah karena memang berangkat dari ingin menyelesaikan masalah. Tapi kalau memang ternyata sudah cukup, ini sudah disudahi. Mengapa? Karena kenapa Allah mewajibkan seorang suami untuk bertanggung jawab memenuhi nafkahnya? Karena dia adalah kepala keluarga. Jadi keputusan-keputusan itu, keputusan-keputusan yang krusial itu ada di tangan suami. Nah, ini menjadi agak susah dia memutuskan kalau di sisi yang dia wajib itu dia lemah. Nah, wajib dia memenuhi nafkah tapi lemah di sana. Kemudian dia harus memutuskan A, memutuskan B, memutuskan C. Dia agak sulit mengambil keputusan karena posisinya sudah lemah. Kenapa disebut lemah? Pada faktor dia wajib, dia tidak mampu memenuhinya secara sempurna. Nah, supaya memang benar-benar sempurna, biarlah dia bekerja sendiri gitu. Sepanjang dia kebutuhan keluarga ini bisa dicukupi. Nah, jadi ketika sudah tercukupi, mengapa dia dengan ringan hati menyudahi pekerjaan itu? Ya karena memang berangkatnya ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, jadi kalau saran saya seperti itu ya. Jadi dia problemnya itu bukan di besar dan kecilnya, tapi memang berangkat dari masalahnya. Nah, jadi kalau memang ini memang sangat mendesak, namanya mendesak itu dia waktunya nggak berkelanjutan terus menerus ya. Memang mendesak, jadi nggak masalah kalau memang besar penghasilan istri, karena memang untuk menyelesaikan masalah. Nah, tapi menjadi masalah kalau memang sebenarnya sudah tidak dibutuhkan hal seperti itu, berdampak kepada kedudukan seorang suami tadi dalam memenuhi kewajiban. Ini banyak, kalau kita dengar banyak kasus itu seperti itu gitulah, mohon maaf ya, cerai karena penghasilan istri lebih besar. Dan beberapa fakta itu saya dapati itu memang istrinya yang profesinya kalau kerja itu penghasilannya besar, nggak ada masalah. Bahkan suaminya itu saya punya ustadz ya, saya tanya,
kerjaannya apa yang nggak jelas pekerjaannya itu suaminya ini gitu loh, nggak masalah dia, karena memang kondisinya begini kondisinya gitu loh, dan nggak apa-apa gitu. Jadi di sini komunikasi, faham frame-nya bahwa yang wajib nih sebenarnya suami, nanti kalau udah cukup istrinya mundur gitu loh, kurang lebih seperti itu. Ini nggak ada pertanyaan lagi. Karena ini masih proses agung, jadi belum kejadian, maka perlu yang perlu ditanyakan itu bukan dari pihak akhwat, karena kalau akhwat dengan penghasilan besar dia nggak ada masalah, gitu kan, dengan penghasilannya. Yang jadi masalah adalah ketika akhwat ini, yaitu pihak perempuan, merendahkan calonnya yang penghasilannya rendah gitu. Jadi kalau si akhwat ini tidak mempermasalahkan, maka masalah itu bukan ada di akhwat. Nah, tinggal di ikhwannya. Yang tadi dibaca aja atau masih ada pertanyaan lain? Yang dengan akhwat yang penghasilannya lebih besar. Kalau dia melihat tidak ada kesombongan di akhwat ini, meskipun dia gajinya atau uangnya lebih banyak, maka bisa aja dilanjutkan tarif itu. Tinggal si akhwatnya, kalau dia mau menurunkan ibunya, tidak merendahkan suaminya, jadi tidak menganggap saya lebih daripada Anda, dia tidak menganggap seperti itu, maka proses tarif itu nggak ada masalah, gitu, bisa dilanjutkan. Tinggal dilihat orangnya, karena rezeki itu kan dari Allah ya, itu bukan kita yang atur. Bisa jadi sekarang kita yang dapat rezeki itu lebih besar. Setelah nikah bisa jadi kita malah nggak punya rezeki lagi. Maksudnya rezeki kita jadi sedikit, dia yang lebih besar. Itu sesuatu yang di luar dari kapasitas kita. Tapi memandang rendah, memandang remeh, itu betul-betul kapasitasnya kita. Kesalahan itu ada di kita. Jadi jangan sampai akhwat itu memandang calon suaminya itu jadi rendah hanya karena penghasilannya rendah. Gitu. Jadi kalau akhwatnya mengatakan bisa jadi penghasilan saya ini besar karena saya kerja di sekian, gajinya sekian, udah maklum mendarurat. Misalnya sudah diketahui secara publik kalau ada yang kerja di tempat perusahaan itu, maka gajinya pasti gede, gitu. Jadi ketika ikhwannya melamar, kemudian si akhwatnya mengatakan saya tidak akan pernah merendahkan suami, karena biar bagaimanapun rizki itu Allah yang atur. Bisa jadi sekarang saya kondisinya seperti ini, nanti saya nggak akan begini, karena rizki itu kan bolak-balik ya, terserah yang ngasih. Nah itu sudut pandang tentang konsep rezekinya dan konsep kita memandang suami. Kalau kita memandangnya nggak apa-apa, bahkan pengangguran sekalipun, gitu ya, bahkan pengangguran sekalipun nggak masalah. Yang penting dia itu berusaha untuk mendapatkan penghasilan dan dia bisa mengusahakan itu, gitu. Itu dari sisi kemampuan dia. Tapi nominalnya itu adalah hak prerogatifnya Allah. Jadi kalau tidak terbersit di sudut pandang akhwat untuk merendahkan, maka lanjutkan proses ta'arufnya. Tinggal sabar-sabar dengan suara-suara kicauan yang agak kurang enak nanti, karena bisa jadi bukan dari suami tapi dari keluarga kita sendiri, atau bisa jadi dari lingkungan terdekat kita sendiri. Nanti itu bikin gak enak sama keluarga suami. Nah itu kuncinya tetap di kita, bukan di keluarga besar kita, gitu. Jadi tetap kalau tidak ada memandang rendah, silahkan dilanjutkan. Kalau ada terbersit, lebih baik jangan. Jadi lebih baik taruhnya dihentikan, karena saya tidak bisa, misalkan, oh ya sudah, nggak usah dipaksa. Gitu. Ya. Pertanyaan ini mungkin berkaitan sama jawaban Ustaz yang sebelumnya. Jadi pertanyaannya itu adalah, apabila di antara laki-laki dan perempuan sudah berkomitmen untuk menikah, niatan tersebut pun sudah disampaikan kepada orang tua masing-masing, tetapi harus ditunda dalam kurun waktu 1-2 tahun demi menyelesaikan tanggung jawabnya dan kontrak dalam pekerjaannya. Apa yang harus dilakukan agar keduanya selamat dari perbuatan dosa
berdosa dari komitmen. Oke. Jawab. Kalau yang saya pernah pahami terkait dengan itu, bahkan yang tidak sampai hitungan tahun, nanti 6 bulan lagi saya baru bisa melamar karena saya harus lulus kuliah dulu baru bisa melamar. Maka khidbahnya ta'arufnya dihentikan dulu. Kalau sudah kandung khidbah maka khidbahnya dihentikan dulu. Itu syarat terbaik saya. Karena kalau diteruskan waktu 1 tahun itu bukan waktu yang pendek. Bahkan waktu 6 bulan itu juga bukan waktu yang pendek. Namanya hati kalau sudah terpaut, jangankan hitungan bulan, hitungan hari itu sudah bahaya. 1 kali 24 jam. Bahkan SMS zaman dulu, nge-WA, gimana kabarnya hari ini, itu saja sudah bahaya. Gitu. Kenapa? Karena belum ada ikatan atau belum ada kepastian untuk terikat. Bahkan 1 tahun ke depan belum tentu selamat. Gitu. Dan belum tentu usia kita itu sampai. Jadi saran terbaik saya adalah lebih baik dihentikan dulu saja komitmen. Kalau memang betul-betul kamu ingin menyelesaikan ikatan itu, ikatan kerja kan, ikatan kontrak kan, diselesaikan saja dulu. Nanti balik lagi kalau memang jodoh saya. Kalau dalam ketika dibatalkan ternyata minggu depan saya terima yang lain, ternyata jadi sama yang lain, kan berarti bukan jodoh. Gitu. Jadi memang sebaiknya jangan terpaku kepada hitungan tahun. Kalau memang belum bisa, ya sudah dihentikan saja. Nanti balik lagi aja kalau kamu sudah siap. Gitu. Itu yang pernah saya simak dari penjelasan Ustaz Felix pada waktu melamar Ummu Alilah. Jadi Ummu Alilah ketika ditanya, saya baru boleh nikah 6 bulan lagi setelah saya terima kelulusan. Nah jadi Ustaz Felix itu memutuskan dulu, padahal cuma 6 bulan, jadi diputuskan dulu khidbahnya. 6 bulan berikutnya datang lagi, itu namanya masih jodoh. 6 bulan berikutnya setelah lulus, persis hari setelah kelulusan, besoknya langsung datang ke rumahnya dan dilamar. Baru diterima, baru kemudian bisa membahas soal walimah. Gitu. Dan saya lebih cenderung kepada pendapat itu, lebih baik dihentikan karena yang namanya hati itu nggak ada yang bisa jagain, gitu. Termasuk kita sendiri. Jangan Pak Ustaz. Ya, lanjut. Pak Ustaz nggak mau jawab. Lanjut. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara membangun komunikasi yang baik dengan calon mertua? Oke. Jangan terlalu berharap banyak. Dan bukan bahwa sanggup jadi tidak terlalu banyak yang ingin dikomunikasikan sebenarnya. Ini ceritanya gak enak. Saya mengkhidbah itu sepanjang usia saya ada 2 kali. Istri saya ini adalah khidbah kedua. Khidbah pertama itu gagal. Salah satu kesalahannya itu. Bukan sesuatu hal yang dipersiapkan sebenarnya. Jadi di keluarga besar istri ada calon ibu mertua. Calon ibu mertua saya baik. Terus calon bapak mertua itu sebatas kalau berjumpa saja. Berjumpanya itu kalau memang ada sesuatu yang harus diurus terkait pernikahan itu, mengkhidbah, mempersiapkan jumpa dengan jumpa dengan Pak Penghulu. Sebelum hari H itu kita jumpa dengan Pak Penghulu dulu. Di situ dikasih lihat ya buku nikahnya ini untuk besok, belum aku tanda tangan ini. Kalau kami itu sampai sudah akan nikah tuh dia lupa tanda tangan. Pas Udah punya anak baru akte kelahiran tuh mentok karena Pak Penghulu belum tanda tangan. Padahal H-1 tuh udah jumpa. Ini aku tanda tanganin besok pas sudah akad nikah katanya. Nah begitu tuh jumpa sama bapak mertua. Nah itu kan berbicara seperlunya dengan rentang waktu seperti itu.
Nah, mengapa? Karena memang ada hal-hal yang memang harus kita persiapkan. Dari tadi saya sebenarnya mau begini, menikah ini adalah sesuatu yang tidak ditunda lah ya, yang hal-hal yang cepat dituntaskan selain mengurus jenazah ini adalah pernikahan. Nah, kalau kita lihat di Indonesia ini, yang perempuan ini menunggu. Nah, yang akhwat ini sebenarnya kalau dilihat dari seruan Nabi, wahai ya ma'syar syabab, yang sudah mampu menikah, menikahlah. Nah, itu sebenarnya sejak akil balik. Bayangin tuh, akil balik tuh masih belasan tahun. 15 lulus SMA. Nah, itu sudah, kenapa seruan itu ada? Karena memang hasrat itu sudah ada. Maka oleh sebab itu menikahlah, atau godul basor, atau memelihara kemaluan, atau ketiga berpuasa. Ini artinya 3 hal ini untuk mengatasi sebuah masalah gara-gara nggak menikah. Kenapa ikhwan ini nggak menikah, nggak segera mencari, memilih akhwat, kemudian mengkhitbah? Dia ada pertanyaan-pertanyaan yang kalau dipikirkan itu makin membesar karena ketakutan sendiri. Nah, yang pertama, yang di akhwat dia belajar konsep rizki. Yang kedua, kesederhanaan proses resepsi. Nah, kemudian kesederhanaan mahar. Ya, ini dipuji oleh Nabi SAW, dan ini memang menjadi hak pihak perempuan. Ketika Sayyidina Umar waktu beliau menjadi khalifah itu menetapkan besaran mahar karena maharnya makin besar. Kemudian beliau menetapkan, mengunci besaran mahar sekian. Kemudian ini diprotes oleh seorang ibu, seorang perempuan, ibu-ibu. Itu adalah haknya. Itu Allah yang menetapkan. Kata Umar salah, ibu ini benar. Nah, jadi ini adalah hak perempuan. Yang paling bagus itu adalah kesederhanaan mahar. Nah, ini adalah urusan akhwat. Yang ikhwan ini kemudian sederhanakan. Memang kita wajib mencari nafkah, menyiapkan mahar, kemudian menyiapkan tempat tinggal. Ini wajib. Tapi percayalah ya, kalau akhwat ini yang dipilih ini adalah akhwat yang ngaji, ini sudah menjadi pembahasan mereka. Tempat tinggal kita cukup ngontrak. Makan kurang lebih tahu, dikali 2 aja dengan kebutuhan kita hari-hari. Ya, itu kebutuhan makan, kebutuhan pakaian, silahkan aja. Ada gambaran di sana. Kemudian resepsi. Nah, resepsi ini yang ada upaya dari sisi akhwat untuk menyederhanakan. Kalau saya dulu resepsi, kalau istri saya dia menerima tawaran untuk menikah sebelum saya itu banyak sekali. Banyak yang ditolak, cerita dia tadi itu. Nah, itu banyak. Jadi yang waktu itu resepsi itu kalau kami, dan ini memang kami akui terlalu sederhana. Dokumentasi itu hanya VCD ya, foto itu Ada banyak loh. kawan-kawan ya. Jadi menikahnya itu di masjid. Akad nikah di masjid, kemudian syukuran, lebih tepatnya syukuran sebenarnya di rumah mertua, tempat istri, syukuran tuh. Karena memang kita syiar sudah menikah, keluarga besar, teman-teman itu diundang di situ. Nah, kemudian di tempat saya itu nggak ada resepsi, di ikhwannya itu nggak ada resepsi. Meskipun saya itu sangat-sangat mampu untuk mengadakannya. Jadi kami itu cuman syukuran. Saya dan bapak saya itu menerima bahwa itu cuman syukuran, warga komplek, relasi kerja diundang, teman ngaji itu diundang. Nah, itu sederhana. Ini kemudian menyebabkan ikhwan ini untuk segera melamar. Jadi percayalah. Jadi kalau pekerjaan, terus gimana nafkah? Nafkah ini rizki ini adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi kewajiban kita mengupayakan di dalam mencari rizki tadi. Nah, jadi yang kita ukur nih yang akhwat ya, nanti dibicarakan sama keluarga terkait apa pekerjaannya, berapa penghasilannya. Jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak tepat. Bagaimana komitmen dia untuk menafkahi itu sebenarnya.
Karena bagaimanapun dicari, karena memang belum ada pekerjaan, itu bisa jadi tidak dapat pekerjaan. Bisa jadi nominalnya tidak seperti yang diharapkan, tapi memang komitmennya besar. Jadi ukurannya itu di komitmen. Nah, jadi ini sebenarnya cukup simpel ya, perkara ini ya. Jadi kalau membangun bicara dengan komunikasi dengan calon mertua itu ya, menurut saya bukan pada list prioritas yang harus dia bukan top list lah, yang tepatnya begitu. Pada hal-hal yang harus dipersiapkan. Bisa jadi malah terlalu dekat, ini juga tidak bagus juga ya, sampai hal-hal yang tidak perlu diketahui juga tahu misalnya. Padahal itu sedang kita upayakan untuk dirubah begitu. Oke, dilanjutkan waktunya. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan, atau memang tidak ada pertanyaan? Habis pertanyaan. Oke. Ustaz, ada temannya. Iya. Tadi agak terpotong ceritanya, memang Ustadz ini bukan yang pertama datang, karena memang proses saya memahamkan kedua orang tua saya, khusus ibu saya, itu ternyata prosesnya panjang. Dan ketika di tengah proses itu datang, beliau datang, kemudian saya kembalikan, datang lagi orangnya, itu adalah masih proses saya bersama keluarga orang tua saya. Jadi masih proses, jadi saya betul-betul diberikan kesempatan sama Allah untuk mengajarkan proses itu kepada orang tua saya. Ketika datang melamar dan kemudian gak jadi, gitu, itu sesuatu yang untuk keluarga itu aneh, bukan aneh, dan kamu bener gak sih mau nikah kok ini amat gitu. Udahlah pacaran aja dulu. Nah, itu ada proses-proses kayak gitu. Tapi saya tetap meyakinkan, ya seperti inilah proses Islam. Coba mama sama papa pikirkan, anaknya ini gak dicolek-colek. Ada laki-laki datang, dia minta izin dulu untuk colek-colek. Maksudnya minta izinnya gimana? Nikah dulu, baru boleh pegang. Mau yang begitu atau mau yang dicolek-colek dulu, baru setelah dicolek-coleknya banyak baru izin dinikahi. Nah, mau yang mana? Kebetulan ibu saya itu, kakek saya itu termasuk yang agak strength. Jadi ibu saya itu tidak mengalami fase pacaran pada masa kakek saya hidup. Kemudian kakek saya meninggal, datanglah bapak saya. Nah, bapak saya itu bukan ta'aruf, itu pendekatan dan itu gak lama. Karena memang yang ditanamkan oleh kakek saya ke ibu saya, laki-laki itu kalau memang ada maunya, itu cepet aja datang bilang sama orang tuanya. Jadi kalau ada yang ngedeketin di luar, suruh datang ke rumah. Nah gitu. Itu didikan kakek saya. Jadi untuk memahamkan itu pada waktu saya, ibu saya sudah ada gambaran sedikit, tapi dia tidak yakin karena ibu saya sendiri tidak merasa nyaman dengan itu pada waktu itu. Tapi saya kembali meyakinkan Islam itu memang begini. Islam itu mengatur begini. Jadi kalau mau berkah, kalau mau anaknya ini hidup rumah tangganya baik, maka ikuti yang Allah atur. Akhirnya ibu saya mau. Dan di tengah proses itu diajarkan, ada yang biodata udah dikembalikan, ada yang udah datang suruh pulang lagi, ada yang udah datang gak muncul-muncul lagi gitu ya. Satu-satunya yang datang dan lanjut sampai ke pernikahan itu memang hanya Pak Ustadz. Dan itu tidak waktu lama. Itu sampai saya ditanya, yang kemarin datang kemana? Gak jadi. Udah selesai. Jadi gak jadi. Gampang aja gitu. Kenapa? Karena memang belum ada ikatan apa-apa. Belum ada ikatan apa-apa, belum ada proses gimana-gimana. Ya kalau gak jadi ya sudah gak jadi. Gitu. Mending sekarang gak jadi, mending gagal khitbah daripada gagal nikah kan. Maksudnya gagal rumah tangga itu lebih berat, lebih baik nggak jadi khitbahnya yang diputuskan daripada pernikahannya yang diputuskan, gitu. Karena pernikahan itu sesuatu hal yang belajar itu berdua, gitu, nggak cuma sendirian. Tapi untuk menerima khitbah itu belajarnya memang sendiri, termasuk menyiapkan keluarga itu belajarnya sendiri.
Makanya ketika Pak Ustadz datang, ini adalah kalau untuk bagi Pak Ustadz itu adalah yang kedua untuk Pak Ustadz. Kalau buat saya memang bukan yang pertama gitu ya. Maksudnya yang datang. Tapi yang diterima satu-satunya cuma Pak Ustadz, tenang aja. Nah jadi ketika Pak Ustadz datang, saya ke orang tua saya itu sudah selesai. Sudah selesai semua. Orang tua saya mau terima konsep nikahnya itu hanya di masjid yang sederhana. Makanannya pun saya yang ngatur gitu ya. Pokoknya semuanya itu diserahkan kepada saya. Saya mau masakan ibu saya karena satu-satunya masakan yang enak itu adalah masakan ibu saya. Jadi saya mau orang tua saya terlibat di dalam proses, bukan sebagai perencana pernikahan. Jadi saya melibatkan orang tua saya, tapi bukan dalam proses perencanaan pernikahan. Saya libatkan dalam hal konsumsinya. Saya libatkan dalam hal urusan kekautannya untuk bapak saya. Tapi kalau urusan konsep pernikahannya itu sepenuhnya saya. Sampai satu-satunya pada waktu itu yang pernikahannya pakai proyektor, waktu itu belum zamannya. Fokus ya. Pakai infokus itu saya. Gitu. Jadi aneh, tapi kemudian keluarga semuanya itu menerima. Kenapa? Karena bukan saya yang menghadapi keluarga besar, tapi ibu saya. Ibu saya menjelaskan ke keluarga besar, anaknya memang mau nikahnya seperti ini. Saya sebagai orang tua ikut maunya anak karena memang maunya anak ini tidak salah. Nah ibu saya yang menjelaskan itu, sehingga keluarga itu diam, tidak ada konflik, tidak ada masalah karena saya sudah selesai dengan ibu saya tadi. Gitu. Jadi memang tugasnya akhwat meyakinkan, sehingga nanti ketika ada komunikasi suami ke mertua, gitu ya, ke mertua itu udah santai aja. Gitu. Dan begitu juga dengan saya kepada mertua, itu urusannya suami, gitu. Urusannya suami yang menjelaskan ke pihak ibunya, ke pihak bapaknya. Istri saya itu gini gitu ya. Ini gini, itu suami yang menjelaskan, bukan saya. Saya tinggal komunikasi aja, saya tinggal ngobrol aja, ya. Seperlunya. Gitu. Jadi dan ini kalau sudah khidbah itu untuk pada batasan yang diizinkan, kita tuh boleh berkomunikasi langsung dengan calon istri ya. Nah disitulah yang dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kita itu si calon suami dan calon istri ini seolah-olah tuh kompak banget, padahal nggak kenal. Jadi kalau orang tua saya itu udah mempercayakan ke saya tuh tahu banget deh calon istri saya, padahal tuh belum kenal. Istri pun begitu, calon istri. Dia kita itu harus dari ekspresi kita, cara berbicara kita, itu kita tuh tenang banget bahwa calon suami ini kita tuh udah tahu banget. Tenang aja Pak, dia begini-begini. Nah ini saya nggak apa-apa ya. Karena memang ta'aruf, nggak kenal, itu biasanya ini saya sempat cross check ke beberapa kawan ya, dan ini terjadi juga karena memang ta'aruf, dan ini mungkin terjadi di kami dan beberapa kawan dengan pembawaan seperti ini ya, dengan aktivitas seperti ini, itu di bulan pertama itu banyak konflik. Nah oke ya, ini must to be ready ya, harus siap ya. Di bulan pertama itu konflik saya sama istri itu sering. Bahkan kita ngomong sengaja pakai bahasa Inggris biar berdua kan. Jadi karena memang nggak kenal. Jadi untuk menggambar, kenapa saya cerita ini baru kali ini saya cerita ya. Karena kita tuh sebenarnya nggak kenal, tapi ketika proses khitbah itu tuh kita seolah-olah memang kenal, tapi kita harus ngerti nih calon istri dia tuh sedang effortnya ini besar untuk menenangkan keluarganya. Effort calon suami ini juga besar untuk menenangkan keluarga besarnya. Nah, padahal nih nggak kenal, buktinya setelah menikah itu tuh debat terus tuh, debat ini nggak cocok karena memang waktu belum menikah itu saya sempat mimpin organisasi ya cukup besar. Dan ini
istri saya pun begitu gitu loh, ketemu. Jadi waktu itu ya sempat ini ngotot-ngototan, tapi beberapa kawan itu juga gitu. Di junior saya ya, yang saya kader, yang saya bina ya, itu saya kasih tahu juga gitu. Nanti kamu akan ada diskusi keras sama istri. Emang benar kata dia, emang benar begini-begini. Karena memang kalau aktif dakwah ya, apalagi kalau sudah tampil di depan sering gitu, itu bisa terjadi hal itu. Tapi ini bukan masalah sebenarnya, cuman sedang pengkondisian. Jadi tidurnya itu cuman berapa jam, pulang kerja ketemu, nggak langsung tidur, itu ngobrol. Itu secara naluri, kita mengenalkan diri. Kita aja ngomong sendiri ya, dari si giliran kita itu udah lama. Belum lagi kita dengerin istri misalnya, itu lama. Karena memang belum kenal. Jadi yang belum kenal ini saya ceritakan untuk menggambarkan, tapi kita harus mengkondisikan keluarga besar kita. Nah disinilah yang menjawab pertanyaan tadi ya, gimana membangun komunikasi dengan calon mertua. Jadi mertua saya itu juga, ibu saya itu juga punya pertanyaan banyak tentang istri saya ini, tentang calon menantunya itu. Tapi kan dia nggak mungkin nanya atau main ke rumah, ya itu nggak memungkinkan gitu loh. Jadi dia nanyanya ke saya, nanyanya saya ini ya dijawab dengan yakin gitu, dan nggak boleh berdusta. Ini begini-begini, dan orang tua ini harus dikondisikan, harus dibuat maklum. Ini aku pun tidak kenal, tapi insya Allah perempuan ini baik. Jadi yang kekhawatiran tadi itu ya pertanyaannya nggak berlanjut macam-macam. Nah saya yakin, meskipun ini belum pernah saya cross check ke istri ya, ini juga meyakinkan gitu juga gitu loh. Nah inilah pentingnya ta'aruf, kita kenal baik sama yang akhwat ini, karena nanti menyelesaikan sampai melobi. Kalau saya itu gimana nih, nggak usah ini ya, nggak usah digedein ya. Nah itu mah terserah kamu yang nikah. Aku pengennya nggak gede-gede. Nah yang akhwat pun nanti dia melobi orang tuanya, Pak ini nanti dipisah. Habis itu begini-begini, nggak ada organ tunggal, nggak ada seserahan. Bawa kelapa, kemudian bawa pohon pisang kan ada tuh. Misalnya itu di lobi karena takutnya khurafat misalnya. Aku nggak mau rumah tangga ini dari lamaran itu ada khurafatnya. Nah ini yang melobi ini adalah istri. Saya pernah dapat kasus seperti ini ya, kawan hampir seusia. Dia itu mudah-mudahan ini di live kan nih soalnya. Dia itu dibenci banget sama calon mertuanya, ikhwan ini. Padahal dia ini nggak ngapa-ngapain. Gara-gara si akhwatnya ini yang bersusah payah. Si akhwat ini dia menolak nanti dilamar dengan ada pohon pisang, ada kelapa, macam-macam yang kelapa ada tunasnya kalau nggak salah itu ya. Pokoknya aku akan tolak, nanti kalau datang sini aku akan bikin ribut. Padahal mah yang ikhwannya ini kawan saya yang ngurusin pas hari H resepsi itu yang masalah makanan dan lain-lain. Dia nggak ngapa-ngapain, dia terserah yang akhwat gitu. Nah disinilah yang memang effort kita itu. Jadi jangan malah, kalau menjawab pertanyaan tadi ya, malah datang ngejelasin. Ya memang benar, aku pengennya itu nggak boleh ada yang berbau khurafat, ini kepercayaan, malah jadi konflik. Biarin aja calon istri yang mengupayakannya, dan kita mengupayakan di sisi kita. Sisi kita itu apa? Nafkah, mahar, kemudian resepsi, kemudian resepsi di kita sendiri, itu yang dikondisikan begitu. Itu yang namanya sama-sama siap. Jadi kedua belah pihak itu sama-sama menyiapkan bagiannya. Saya dengan keluarga saya, Pak Ustadz dengan keluarga Pak Ustadz. Nah itu berarti kita sama-sama siap. Gitu. Makanya sampai jadi nikah. Nah kalau yang nggak siap itu kamu bantuin dong ngomong ke keluarga saya. Nah kamu ngomong ke keluarga kamu sendiri aja nggak bisa, apalagi nanti saya. Nah,
kita kerjasama itu sulit, gak pakai rencana, gak pakai planning. Ustadz ini termasuk yang susah diajak komunikasi. Sebelum nikah, email lama dibalesnya, telepon pun hampir gak pernah telepon, gitu ya. Sampai mau nikah itu komunikasi lewat waktu itu SMS ya, SMS itu lama juga berbalasnya. Akhirnya saya ambil keputusan saja sendiri semuanya, saya tinggal kabarin aja. Dijawabnya cuma, jadi SMS panjang itu dijawabnya cuma oke, lanjutkan. Udah, gitu aja. Nggak tahu itu sampai dengan detik ini kayaknya Gitu. gitu. Jadi memang ada ranah yang Pak Ustadz itu sudah serahkan aja. Ya sudah silakan. Serahkan. Nah itu ternyata terkonfirmasi dengan tidak dirincikan oleh Pak Ustadz itu maunya gini dan gini. Nah itu berarti kita diberikan kewenangan secara utuh gitu. Nah mulai dari komunikasi itu saya ngerti maunya, ya udah saya siapin aja gitu. Bukan yang ngambek ya, tapi ini kan kita memang mau nikah, kita siapin aja. Gak tau begitu setelah nikah, ya memang begitu. Tapi saya simpan SMS pertama. Dia dulu handphonenya udah rusak, handphone Flexi. 0511 itu Flexi. Jadi SMS saya pertama dengan istri. Itu di kode area. Seri fleksinya, seri Nokia 0511. Jadi pas pernah juga waktu itu baru menikah. Jadi kami pergi, saya bawa orang tua, terus bawa istri. Terus mereka bertiga ini saya tinggal di mobil gitu, saya pergi. Nah itu baru ibu saya nanya ke istri saya, kok mau menikah dengan Pujo misalnya. Nah itu baru dia tertunaikan pertanyaannya waktu itu. Jadi cukup ini aja ya untuk yang pertanyaan tadi ya, bahwa ini biarkan. Jadi kemudian yang dua Ikhwan sama Akhwat ini memang kompak gitu. Kalau memang harus ada ditanyakan, aku ditanyain orang tua nih begini, itu tanyain ke Ikhwannya terkait misalnya rencana tempat tinggal atau apa. Ini jangan ngarang, tanyain ke Ikhwannya. Ini gimana rencana tempat tinggal. Nah ini jawab, nggak usah yang Ikhwannya yang datang menjelaskan gitu. Oke. Udah jam 6. Oke. Jadi gini ya, ini ada yang tidak ditanyakan hari ini, tapi saya sering dapat pertanyaan terkait kalau biodata itu kan umum ya, umum nama, tempat tanggal lahir, kemudian aktivitas. Nah, sebenarnya itu di Ikhwan maupun di Akhwat itu ada pertanyaan besar, dan ini belum bisa berkomunikasi langsung. Terkait apa? Terkait kebiasaan, ya, kebiasaan, kemudian hobi, yang tidak disukai itu apa, yang aku nggak suka banget tuh ini. Kalau wasting time, misalnya dia ada sisa waktu, dia itu diisi apa? Terus terang, ini bagi siapapun, baik Ikhwan maupun Akhwat, ini pertanyaan besar. Nah, jadi di biodata itu dicantumkan, hobiku tuh begini-begini. Aku kalau waktu senggang, aku habiskan dengan tidur misalnya, tidur atau bersih-bersih. Aku paling nggak suka kalau sesuatu itu tidak tersusun rapi misalnya. Saya dulu punya kebiasaan, tapi hilang sekarang ya. Ada susunan buku yang sudutnya nggak sama. Itu apa gitu. Sampai kemarin tuh saya nggak sadar, pergi ke Giant, itu saya benerin susunan keju punya orang. Kayak itu nggak sadar tuh saya susun. Oh, kemudian saya pergi karena ini ngapain gitu. Nah itu sampaikan aja. Ini biar nanti itu enak gitu. Nah, saya pernah punya pertanyaan gitu, Ustadz, ini perempuan ini siapa gitu. Saya ditawarin begini, dia ini siapa? Namanya tahu, cuman saya paham pertanyaan dia siapa ini adalah yang bukan nama, bukan suku, bukan tanggal lahir, tapi dia ini menghabiskan waktu bersama siapa? Bersama teman-teman kosnya kah? Atau bersama orang tuanya kah?
hobinya ini apa. Nah, dia pengen tahu karakternya ini apa, introvert kah atau ekstrovert kah. Nah, ini disampaikan di dua belah pihak ya. Agak penting sebenarnya. Nah, mungkin kalau saya itu sih. Kalau dari saya, ikhwan-ikhwan, maka siapkanlah diri karena angkot-angkot itu udah banyak yang nungguin. Gitu aja karena memang sampai di titik ini 3 kali, jadi 3 kali kami mengadakan kelas pranikah. Oh ya. Yang masuk biodata itu selalu dari akhwat. Tapi dari ikhwan itu silent. Ikhwan itu silent, nggak ada. Bahkan minta dicarikan pun nggak. Gitu. Tiba-tiba dari salah satu peserta kelas pranikah itu ada yang tahu-tahu minta kita untuk hadir dalam pernikahan dia. Jadi tahu-tahu ya udah dia beresin sendiri gitu ya. Jadi dari sekian banyak peserta itu ikhwannya nggak ada yang maju. Padahal calon akhwatnya itu udah antri gitu ya. Nah jadi memang yang harus disiapkan ini adalah ikhwannya. Apa masalahnya sampai masih belum juga mengajukan ajukan untuk melamar atau menikah. Nah, kalau di awal insya Allah Siap. 1 kali kelas pernikahan udah kelar. Insya Allah. Oke, itu Rizky, syukran. Alhamdulillah itulah tadi memang penjelasan dari Ustaz Video dan Ustazah Tri. Kita ucapkan jazakumullah khair kepada Ustaz Ustazah atas pemahamannya. Moga-moga bisa sedikit insight ya buat kita, buat terutama persiapan dalam pernikahan. Nah itu ada poin yang penting banget yang saya dapat. Jadi poin memang perkara besar yang harus diselesaikan. Baik teman-teman, karena waktu kita sudah mepet, mari kita tutup kajian kita pada sore kali ini dengan nafas dalam. Alhamdulillah rabbil alamin, kemudian dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, astagfirullah wa atubu ilaih. Saya pertama sama moderator, mohon jika banyak salah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.